Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Provinsi Sultra punya luas 38.140 km persegi dengan luas perairannya sekitar 110.000 km persegi dan terbagi menjadi 17 wilayah administratif kabupaten kota. Provinsi ini beribu kota di Kendari dan memiliki populasi penduduk sebanyak 755 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Provinsi tempat laut Wakatobi yang eksotis ini memiliki beragam suku bangsa asli, seperti etnik lokal suku Moronen, suku Tolaki, suku Butol, dan suku Muna adalah 4 etnik lokal suku penghuni awal masyarakat di Sulawesi Tenggara, dan kini tersebar di 17 kabupaten kota. Keempatnya adalah bagian dari ragam suku di Indonesia, telah ada sejak lahir dan turun-temurun dari awal peradaban Sultra. Dari keempat etnis besar tersebut, terbentuk kesepahaman bersama untuk memperkuat 4 pilar etnik besar yang saling menopang keutuhan Sultra, sebagai upaya menyatukan bangunan Sultra sebagai entitas kebangsaan yang perlu dijaga di Republik Indonesia. Satu, suku Moronen. Suku Moronen merupakan salah satu suku terbesar yang berada di daratan Sultra dan mendiami daerah Pulau Kabaena, Bupinang Bombana, Kabupaten Konawe Selatan. Pada umumnya suku Moronen beragama Islam dan juga dikenal sebagai suku yang memiliki peradaban dalam memelihara ekosistem lingkungan. Itu sebabnya di pemukiman mereka ada padang savana dengan keterampilan berburu hewan jongo atau rusa, hingga burung kakatua jambul kuning dengan cara tradisional yang unik dan masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam kesehariannya menggunakan bahasa Moronen. Secara etimologi, istilah Moronen berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Moronen, yakni Moro dan Nen, yang memiliki arti serupa kaitannya dengan Morotai dan resam sejenis tumbuhan paku yang biasanya hidup mengelompok. Hal ini merujuk kepada wilayah kawasan kediaman, di mana kelompok masyarakat suku Moronen berasal, yang mana banyak ditumbuhi resam. Masyarakat suku Moronen memang sejatinya hidup di kawasan sumber air. Kulit batang resam bisa dijadikan tali, sedangkan daunnya dapat digunakan untuk membungkus makanan. Contohnya yakni dapat dijadikan sebagai pembungkus kue lemper. Dua, suku Tolaki. Suku ini bisa dikatakan sebagai suku terbesar yang mendiami kawasan jazirah daratan Sultra. Bertempat tinggal di seluruh wilayah bekas kerajaan Mekongga dan Konawe seperti daerah kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan. Banyak sekali jejak peradaban masa lalu yang tinggi yang dimiliki suku Tolaki ini. Sebagian telah dibuktikan dengan adanya peninggalan arkeologi di beberapa got atau kumapo. Dalam keseharian mereka menggunakan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Tolake, dan memiliki beberapa dialek yang khas. Beberapa dialek itu antara lain dialek Wiwirano, Asela, Konawe, Mekongga, dan Laihui. Mayoritas penduduk dari suku Tolaki pemeluk agama Islam. Tiga, suku Butar. Suku ini bertempat tinggal dan hidup tepatnya di Pulau Butar dan sekitarnya, seperti kota Boubou, Buton Utara, Wakatobi, Kabupaten Butol, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Suku Buton ini memiliki budaya pelaut. Suku ini adalah pelaut handar, penjelajah ke seluruh Nusantara sebagai pelaut ulung sampai ke Australia. Masyarakat Buton merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Mereka memakai bahasa dari suku Buton sendiri, yaitu bahasa Wolio.
Bahasa ini adalah bahasa resmi pada era pemerintahan Kesultanan Buton. Empat, suku Muna atau suku Wona. Mereka merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di tepatnya di Pulau Muna seperti Kabupaten Muna dan Muna Barat. Mereka dikenal sebagai masyarakatnya pekerja keras yang ulet dan suku yang kuat, serta perantau yang ulung. Pada umumnya masyarakat etnik suku Muna Muslim yang taat. Bahasa sehari-hari masyarakat Muna adalah bahasa Muna yang juga menjadi bahasa adat. Selain keempat suku lokal terbesar, di Sultra juga dalam perkembangannya sampai dengan sekarang, ada beberapa suku lain yang lebih kecil di Sulawesi Tenggara. Juga ada masyarakat etnik suku di luar Sultra tumbuh bersamaan dengan etnik lokal. Keberagaman suku pendatang ini ke Sultra dapat diketahui dengan dua pola migrasi. Pertama, melalui program transmigrasi formal yang dimobilisasi melalui program transmigrasi, seperti diantaranya dari daerah Bali dan Jawa. Kedua, datang sebagai pendatang spontan dengan motif ekonomi. Mereka ingin mendapatkan kesempatan hidup yang layak di daerah baru. Pada umumnya datang dari daerah Maluku, Nusa Tenggara, dan Bugis. Selain itu, ada pun beberapa suku-suku kecil yang ada di Sulawesi Tenggara, yang setelah dilakukan penelitian mendalam, mereka bisa dikatakan masih bagian dari 4 suku besar Sultra. Mereka adalah 1. Suku Culambaju, yang merupakan suatu kelompok etnis yang berasal dari Konau Utara. 2. Suku Kulisusu, merupakan suku bangsa yang berasal dari daerah Kulisusu wilayah Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 3. Suku Padu atau Tupadu, merupakan salah satu suku yang berdiam di wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. 4. Suku Wolio, yang merupakan salah satu suku bangsa yang terdapat di Sulawesi Tenggara, yang tersebar di Kepulauan Buton, Muna, dan Kabaena. 5. Suku Wawoni, yang merupakan salah satu kelompok sosial suku bangsa yang berdiam di dalam wilayah Kabupaten Konaun, Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah yang lebih khusus mereka diami adalah pulau kecil bernama Pulau Wawoni, yang terletak berseberangan dengan ujung tenggara Jazirah Sulawesi Tenggara. Sebagian dari mereka juga mendiami bagian utara dari Pulau Buton, yang dipisahkan oleh selat yang sempit dengan Pulau Wawoni. Mungkin cukup untuk konten kali ini, membahas ada 4 etnis besar turun-temurun sejak awal peradaban di Sultra. Jika masih ada yang lain, silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.